Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Rojak Febriansyah, NIM 20110101046. Di sini saya akan membahas materi tentang bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan terjemahan dari istilah guidance dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan, namun tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Menurut Charter dan Stone, mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Menurut Rahman Natawidjaja, mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dari beberapa definisi para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan sama dengan pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, pengertian konseling. Apa itu konseling? Konseling secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian bimbingan, selanjutnya akan dijelaskan pengertian konseling. Wagito mengemukakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Lebih lanjut, konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Dengan melihat uraian tentang bimbingan dan konseling, maka dapat dirumuskan tentang pengertian bimbingan dan konseling atau BK, yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling menurut para ahli. Menurut Prayitno dan Erman Amte, merumuskan arti bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan menurut Kartini Kartono lebih lanjut mengungkapkan, bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tertentu yang diperlukan dalam menolong kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Itulah tadi contoh bimbingan dan konseling menurut para ahli. Kemudian asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang pemahaman, pelanggaran, dan penyikapan atau yang meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan.
Konselor terhadap kasus pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lain-lainnya. Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas ini dapat diterapkan yakni asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tutpuri handayani. Untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang memadai mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Selanjutnya, fungsi dalam bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Yang kedua, fungsi pencegahan. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan untuk dientaskannya atau diselesaikannya masalah yang tidak mengenakan dari dirinya. Disinilah fungsi pengentasan atau perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien. Yang keempat, fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, proses dan tahapan dalam strategi konseling traumatik. Apa itu proses dan tahapan dalam strategi konseling traumatik? Proses konseling traumatik terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling traumatik adalah peristiwa tengah berlangsung dan memberi makna bagi klien yang mengalami trauma dan memberi makna pula bagi konselor yang membantu mengatasi trauma kliennya. Sebagaimana proses konseling pada umumnya, proses dalam strategi konseling traumatik juga dibagi atas 3 tahapan, yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan atau tahap kerja, dan tahap akhir konseling. Tahap awal konseling. Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga berjalan proses konseling yang menemukan definisi masalah trauma klien. Kedua, tahap pertengahan konseling. Berdasarkan kejelasan trauma klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah mengkonfrontasikan pada 1. Penjelajahan trauma yang dialami klien. Yang kedua, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajahi tentang trauma klien. Selanjutnya, tahap akhir konseling. Kanvanak menyebutkan tahap ini dengan istilah termination. Pada tahap ini, konseling ditandai dengan beberapa hal berikut ini. 1. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamik. Yang ketiga, adanya tujuan hidup yang jelas di masa yang akan datang dengan program yang jelas pula. Itulah yang bisa saya sampaikan dari materi tentang bimbingan dan konseling. Bila ada salah kata atau penjelasan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.